Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Dan ya pada materi ini akan tidak kalah seru ya teman-teman ya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Yaitu kita akan coba meng, membuat level exit portal ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman ya. Oke, um, oke. Jadi kita sedang menghubungkan portal level kita gitu sehingga kita dapat menunggu sebentar dan kemudian memuat ke level berikutnya teman-teman ya. Oke, jadi kalau teman-teman pergi ke hierarki ya, klik kanan ya di object sprite ya dan square ya kotak. Nah, lalu teman-teman bisa nge-rename itu menjadi exit ya teman-teman. Nah, lalu di exit ya di mana kita melihat sprite-nya kita ya, sprite renderer ya alih-alih uh, ini ya sprite kotak ya, kita akan drag exit kita dan kita akan pergi ke exit ya yang pixelated gitu teman-teman. Kita nggak bisa melihatnya untuk sekarang karena kita sedang mempunyai sorting layers ya. Jadi di layers dan kita akan menggantinya ya. Nah, layernya itu kita akan membutuhkan layer baru ya untuk benda-benda ini gitu teman-teman. Atau kita bisa menaruh sesuatu gitu ya. Dan ya tahulah kita tambahkan layer baru. Sip. Jadi ya saya nggak terlalu suka ya mempunyai beribu-ribu layer di sini. Tapi ya di mana ini agak sedikit lebih lebih aman ya teman-teman ya. Jadi kita akan menyebutnya ini dinding interaktif ya teman-teman ya. Jadi hal yang dapat teman-teman temui ya adalah interact bubble ya atau eyeballs gitu. Jadi eyeballs ini nggak terlalu kelihatan benar ya kelihatan ya. Jadi menggunakan A ya, saya percaya gitu. Mari kita jalankan dan saya akan mengkopinya gitu ya. Jadi saya akan pergi nih ya, kita akan coba ke kepala ya. Dan apa yang akan saya lakukan nih adalah mengganti layersnya menjadi interactive tiles teman-teman. Dan sekarang saya juga akan mengklik ya belakang ini sekali lagi gitu dan menambahkan layer, dan di sini kita akan menemukan sorting layers teman-teman. Sekarang saya juga perlu mengklik kembali ini sekali lagi gitu ya, menambahkan layer dan di sini kita akan menemukan lapisan pengurutan ya teman-teman. Ya, klik plus dan ini akan muncul nih teman-teman pop in ya. Jadi interactive tools ini ya akan mempunyai itu ya di bawah ini ya. Dan untuk pemainnya saya kira ini sudah baik-baik saja ya. Apakah apakah musuhnya akan lewat di depan atau di belakang? Nah, mungkin aja musuhnya itu di depan karena itu yang teman-teman perlu ketahui gitu. Karena just in case ya kita bermain sekitaran itu gitu. Tapi itu ya nggak apa-apa lah untuk saat ini gitu. Jadi interaktif tools ya di sana ya. Dan sekali lagi kita klik back on exit, lalu cari sorting layers-nya interaktif tools ya. Ini ada banyak layers ya dan hal-hal lain gitu di bagian section ya di kursi sini ya nggak sih. Nah, tapi apa sih sebutannya? Ya bagus lah untuk berlatih-latih dengan hal-hal ini gitu sekarang. Ini mungkin agak sedikit besar dan saya kira mungkin ya. Jadi kita akan mengganti skalanya menjadi 0,25 dan 0,25. Itu agak sedikit kecil ya sekarang ya. Jadi saya pikir 0,5 itu yang paling masuk akal gitu. Dan 5,5. Lalu nge-drag ya ke bagian kanan dan oke, good. Nah, sekarang kita membutuhkan box collider, jadi kita mempunyai cara bumping ya. Cara untuk nabrak gitu. Kita tambahin komponen box collider ya yang membuat ini trigger ya teman-teman ya. Jadi ini akan men-trigger beberapa hal ya, akan jadi pemicu gitu. Dan ini akan menjadi
akan menjadi inian apa sih sebutannya, akan menjadi langkah terakhir untuk prefabs kita. Jadi kita akan menarik ya exit kita ke prefabs teman-teman. Dan ini akan menjadi cukup bagus ya. Jadi kita akan membutuhkan behavior untuk ini. Nah, jadi saya akan pergi ke script folder ya, klik kanan, membuat C# script gitu, dan saya akan menyebutnya ini level exit ya. Dan saya akan ngeklik ini ke exit prefabs ya, dan akan menarik level exit ini ke komponen area. Oke. Nah, sekarang ya, level exit ini ada di prefab ya. Oke, good stuff ya. Nah, sekarang kita double klik ya, dan buka level exit. Oke, saya nggak membutuhkan start atau update untuk ini, dan mungkin ya mungkin teman-teman tahu apa yang perlu kita lakukan itu ada memberikan ini sebagai challenge ya buat teman-teman. Oke, tapi sebelum saya memberikan challenge, saya akan mengajari teman-teman satu hal di mana itu adalah rutin. Dan rutin ini adalah cara lain untuk membuat delay ya di game kita, oke? Jadi ini akan menjadi sangat ini berguna untuk memastikan saat kita mau menyentuh exit, kita akan ya itu akan menunggu beberapa saat gitu ya. Mungkin beberapa detik gitu sebelum kita ngeload ke scene berikutnya gitu ya teman-teman. Kita juga memiliki gambar pravisualisasi yang teman-teman lihat gitu di dalam dokumen desain game saya ya di uh, materi ini gitu teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman jangan ragu ya untuk ininya ya, untuk nyoba ya, yang ngegambar sendiri gitu. Teman-teman juga bisa dapat menggambar sendiri dan dapat menggunakan gambar yang lain gitu bisa ya. Terserah teman-teman bagaimana ya. Jadi teman-teman bisa ngikutinnya ini tanpa masalah gitu ya. Oke. Nah, sekarang ya teman-teman, sebelum kita ngelanjutin dan nambahkan hal lain ke project kita gitu teman-teman, mari kita bahas apa itu UI ya teman-teman ya, dan bagaimana cara kerja canvas gitu teman-teman. Jadi setiap kali teman-teman ngedengar istilah UI dalam game development gitu teman-teman ya, itu yang dimaksud itu adalah interface dari pengguna gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak interface itu ngecakup semuanya gitu, mulai dari kotak teks, tombol, penggeser, menu, ya, minimaps dan lain-lain gitu teman-teman ya, banyak gitu ya. Jadi um, hampir semua hal yang dapat berinteraksi gitu dengan pengguna gitu ya teman-teman. Tapi bukanlah bagian dari dunia game itu sendiri teman-teman ya. Jadi kayak menu gitu segala macam tadi ya. Oke. Nah di Unity teman-teman ya, elemen UI ya, sebagaimana mereka diketahui berada di sesuatu yang disebut kanvas gitu teman-teman ya. Nah, jadi sekarang kanvas ini umumnya ada di sesuatu yang disebut screen space ya teman-teman ya, dan mostly itu terpisah dari permainan gitu, dari gamenya teman-teman itu ya. Oke, jadi yang ada di ruang world ya, karena di world space ini karena objek kanvas tersebut merupakan objek dalam hierarki teman-teman. Oke. Nah, kita juga dapat memiliki banyak kanvas ya dalam gamenya ini gitu, dan ini akan sangat berguna untuk quiz master ya, untuk quiz kita ini gitu teman-teman, di game ini gitu loh. Karena game ini uh, uh, kita akan memisahkan hal-hal seperti quiz itu sendiri dari elemen latar belakangnya gitu teman-teman. Jadi kita dapat membolak-balikan kanvas gitu ya tanpa harus mengubah semuanya setiap kali kita berganti layar teman-teman. Oke? Jadi kita melompat kembali ya ke Unity ya teman-teman ya, dan mari kita lihat kanvasnya lebih detail gitu teman-teman. Jadi seperti yang saya sebutkan, ini adalah objek dalam hierarki teman-teman. Jadi untuk menambahkannya, kita bisa ke area hierarki gitu teman-teman. Klik kanan, lalu cari UI, lalu klik teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang hal yang mungkin teman-teman perhatikan adalah kita memiliki kanvas yang ditambahin teman-teman.
Tapi kita juga memiliki events ya teman-teman ya. Sistem events yang ditambahkan gitu teman-teman. Nah, sekarang ya kita nggak perlu terlalu khawatir ya tentang sistem events ya untuk sekarang gitu ya teman-teman ya. Event sistem ini gitu. Karena hal yang perlu teman-teman ketahui ya di stage ini ya, di tahap ini yaitu untuk tidak nge-delete-nya karena kita akan menggunakan sis event sistemnya itu nanti ya teman-teman ya ke depannya gitu. Nah, jadi sekarang ya teman-teman, kalau kita ngeklik canvas dan melihat inspektornya ya, hal yang pertama kali teman-teman akan lihat ya di sini ya, uh, adalah maka mereka tuh tidak memiliki komponen transform ya, seperti objek yang lainnya yang mungkin teman-teman sudah ketahui gitu teman-teman ya sejauh ini gitu. Nah, instead ya sebaliknya kita akan memiliki sesuatu yang disebut rect transform. Dan ini cara kerjanya cukup mirip ya dengan yang standar ya teman-teman ya. Dengan yang standar komponen gitu ya, mengubah komponen. Jadi yang mempunyai posisi ya, rotation dan scale gitu teman-teman. Tapi dia juga memiliki beberapa hal tambahan di sana teman-teman ya. Jadi kita memiliki hal-hal seperti width dan height gitu ya, lebar dan tinggi gitu teman-teman. Kita juga memiliki anchor point gitu dan pivot point information gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk sekarang kita juga mengenal komponen-komponen lainnya gitu teman-teman. Nah, jadi untuk komponen kanvas itu eh, ada scalar canvas dan graphic raycaster gitu teman-teman. Namun untuk saat ini kita akan ngebiarin itu semua ya dan kita akan melihat hal-hal tersebut ya ketika kita benar-benar ingin melakukannya gitu teman-teman. Nah, jadi kita perlu mengubah ini di masa depan gitu teman-teman, nanti di kedepannya gitu. Nah, sekarang ya teman-teman, kita menambahkan ya hanya sebuah kanvas saja ke project kita, ya nggak terlalu ribet lah ya, dan untuk benar-benar dilihat ya, em, kanvas untuk melihat semua kanvasnya itu beraksi gitu ya. Kita perlu menambahkan sesuatu tuh ke kanvas itu sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi kita akan mulai dengan gambar sederhana. Dan tiap kali kita menambahkan sesuatu ke UI, itu harus berupa kanvas itu sendiri gitu teman-teman ya. Dan jadi kita melanjutkannya dan klik kanan ya pada kanvas ya di area hierarki ya, hierarki general ya. Terus pergi ke UI lalu klik gambar, klik on image gitu teman-teman ya. Nah, kita akan nambahkan gambar ke kanvas kita teman-teman. Oke? Nah, kalau teman-teman lihat lebih dekat gitu teman-teman ya, kita nggak dapat melihat apapun ya dalam tampilan di kamera kita di sini gitu. Tapi jika kalau kita mengubahnya teman-teman ya ke game view ya, lalu lihat ya teman-teman ya, ini kita mempunyai sprite kita yang bagus gitu teman-teman ya. Nah, jadi ngapa itu tidak muncul di tampilan kita yang sama gitu teman-teman ya, sprite-nya gitu ya. Nah, jika kita balik ke tampilan sama, ini tampilan kamera gitu teman-teman ya. Jadi ini akan melihat world space ya dalam game kita gitu teman-teman. Tapi seperti apa yang saya sebutkan ya sebelumnya ya, kanvas itu ada di ruang layar gitu yang Anda mungkin bisa ngelakuinnya ya, lihat garis putih seperti ini ya di tepinya kayak gini gitu teman-teman. Dan itulah sudut kanvas kita gitu teman-teman. Jadi mari kita klik dua kali ya pada kanvas kita untuk memusatin ya. Dan teman-teman akan melihat ya kita memperbesar dan memperkecil teman-teman ya. Di pojok kiri bawah, teman-teman mungkin masih bisa ngeliat ya tampilan kameranya yang berada gitu, di mana beradanya gitu. Kita juga bisa ngeliat bahwa sprite kita ini telah muncul di tengah-tengah area kanvas kita gitu teman-teman ya. Namun meskipun kanvasnya itu jauh lebih besar ya dalam tampilan adegan,
dalam tampilan game ya, semuanya itu nyatu gitu teman-teman ya. Oke. Ya, dengan world space ya di belakang kamera dan kemudian ruang layar ya eh, taruh di atas gini teman-teman ya. Dan untuk mendemonstrasikannya lebih sedikit sedikit lebih baik ya teman-teman ya. Mari kita lanjutin dan nambahkan sprite dari objek 2D kita gitu teman-teman. Ya, jadi kita akan nambahin circle ya. Nah, kita udah nambahin circle agar kita dapat ngebedain ya teman-teman ya. Jadi kita akan ngatur posisi ya. Jadi let's say katakanlah 5 gitu pada sumbu X dan 0 pada sumbu Y gitu. Nah, kita dapat ngelihat lingkarannya di sini gitu teman-teman ya. Lalu jika kita ngeklik gambar pada kanvas tersebut, maka kita dapat ngelihat perbedaan posisinya teman-teman ya. Oke, posisi di sini itu 0 ya teman-teman ya. Tapi jika sumbu X itu kita ubah menjadi 5 gitu, jadi sama dengan lingkaran gitu ya. Kita perlu ngeperhatiin uh, bahwasannya tuh kotak ya. Kotak itu bergerak sedikit banget gitu teman-teman.